Shalom jemaat Tuhan. Kembali kita bertemu di program Stretch Your Tent. Kali ini kita akan belajar bersama mengenai prinsip extra mile. Extra itu artinya tambahan, mile adalah jarak ukur yang kurang lebih zaman sekarang adalah 1,6 km 1 mile itu. Zaman Romawi dulu kira-kira 1,48 km. Namun sebelumnya kita akan berdoa meminta agar Tuhan hadir dalam pembelajaran ini sehingga setelah pelajaran ini kita bisa mendapatkan hal baru dan kita bisa lakukan dalam kehidupan kita untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk seluruh kasih setia, anugerah, penyertaan dan perlindungan yang sudah Engkau berikan dan limpahkan kepada kami. Bahkan kami bersyukur untuk teguran, ajaran dan didikan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika Engkau mengajar dan menegur kami, Engkau sedang membentuk kami untuk makin menyerupai Kristus. Terima kasih Tuhan Engkau sudah hadir saat ini. Dan kami minta Tuhan Engkau bukakan hati dan pikiran kami ketika belajar. Kami belajar mengenai prinsip extra mile. Sehingga selesai dari pembelajaran ini kami mendapatkan hal-hal baru. Tidak sama seperti sebelumnya. Kami makin mengenal isi hati-Mu, makin mengenal firman-Mu. Dan kami terima dan kami lakukan dalam hidup kami. Agar kami punya kehidupan yang menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan segera memulai belajar bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kita akan belajar mengenai extra mile. Prinsip extra mile. Prinsip ini kita akan ambil dari Injil Matius pasal 5. Nah, di Injil Matius pasal 5 sampai 7 itu membahas mengenai khotbah di bukit. Nah, saudara tahu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 2 diantaranya ditulis oleh murid Yesus, yaitu Matius dan Yohanes. Matius seorang Yahudi yang langsung mengikuti perjalanan Yesus, kemudian dia menuliskannya dalam kitab Matius. Nah, khotbah di bukit ini ada di Matius 5, 6 dan 7. Itu adalah sebuah kesatuan pengajaran Yesus. Dan itu ada di awal-awal pelayanan Yesus. Jadi kalau di Matius 1 bercerita mengenai silsilah Yesus, kelahiran Yesus. Kemudian Matius 2 mengenai perjalanan Yesus yang lain. Di Matius 3, Matius 2 juga ada Yohanes Pembaptis, kemudian Yesus dibaptis. Di Matius 3 mengenai Yesus pencobaan di padang gurun, dan kemudian di Matius 4 Yesus mulai mengumpulkan murid-muridnya, memanggil murid-muridnya dan mulai melayani, mengajar dan menyembuhkan. Jadi khotbah di bukit ini adalah awal-awal, start dari pelayanan Yesus. Yesus naik ke bukit diikuti oleh banyak orang dan murid-muridnya. Menurut beberapa ahli Alkitab, ketika Yesus mengajarkan itu, Yesus mengajarkan kepada murid-muridnya, namun didengarkan oleh banyak orang di bukit. Nah, khotbah di bukit itu isinya mengenai bagaimana menjadi murid Yesus dan bagaimana hidup dalam kerajaannya. Nah, prinsip extra mile yang akan kita belajar hari ini diambil dari Matius 5. Namun sebelumnya kita akan lihat secara garis besar supaya kita memahami. Matius 5 berbicara mengenai ucapan bahagia. Yang kalau saudara masih ingat, berbahagialah, diberkatilah, berbahagialah, diberkatilah. Kemudian mengenai garam dunia dan terang dunia. Dan mengenai Yesus dan hukum Taurat. Di Matius 6 ada mengenai hal memberi sedekah, ada mengenai hal berdoa, ada doa Bapa kami di situ saudara. Mengenai hal berpuasa, hal mengumpulkan harta dan hal kekhawatiran. Di Matius 7 ada mengenai hal menghakimi, hal yang kudus dan berharga, hal pengabulan doa, jalan yang benar, hal pengajaran yang sesat, 2 macam dasar, dan kemudian ditutup dengan kesan pendengar. Sebelum kita masuk kepada ayat-ayat yang membahas mengenai extra mile, sekali lagi extra adalah tambahan, mile adalah jarak tempuh, kita akan membaca mengenai ucapan bahagia yang ada di Matius 1 sampai 12. Ucapan bahagia
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ada 10 ucapan Yesus. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan Allah. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Ayat 8, berbahagialah atau diberkatilah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah atau diberkatilah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah dan diberkatilah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan surga. Ayat 11, berbahagialah atau diberkatilah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Dan ayat terakhir ayat 12, bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Saya tadi membacakannya dengan kata berbahagialah atau diberkatilah, karena dari semua banyak terjemahan 2 kata itu yang paling tepat. Saudara, ada 10 ucapan Yesus. Ucapan berbahagia dan diberkati. Diajarkan dari bukit. Sama seperti ketika Musa naik ke gunung dan menerima 10 perintah Allah kepada bangsa Israel. Bagaimana hidup sesuai firman Tuhan. Di perjanjian baru, Yesus dari bukit mengucapkan 10 kalimat berbahagia. Bagaimana menjadi muridnya dan hidup di kerajaannya. Nah, kita akan masuk ke ayat-ayat yang membahas prinsip extra mile, yaitu Matius 5 ayat 38 sampai 42. Ada 5 ayat, saya akan bacakan. Ayat 38, kamu telah mendengar firman. Jadi Yesus mengquote dari perjanjian lama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu dan jangan menolak orang yang meminjam daripadamu. Matius 5 ayat 38 yang pertama. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Yesus 6 kali di khotbah di bukit, Yesus paling tidak 6 kali mengquote perjanjian lama, Taurat, baru kemudian menyampaikan penjelasannya. Karena Yesus tidak mengubah perjanjian lama, tidak mengubah Taurat yang dia katakan, tapi dia menggenapinya. Yesus mengquote dari Keluaran, dari Imamat dan Ulangan mengenai mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Nah, lengkapnya adalah nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, patah ganti patah, dan seterusnya. Saudara, banyak dari kita yang salah mengartikan hukum ini. Hukum ini bernama lex talionis atau law of retaliation, artinya hukum pembalasan. Ini sebenarnya bukan untuk membuat orang harus membalas, tidak. Hukum ini adalah untuk supaya adil, baik yang menerima balasan maupun yang melakukan pembalasan. Artinya mata ganti mata, apa yang kamu derita, kamu boleh balas kalau mau, ya seperti itu. Karena manusia itu kan terbiasa kalau mau membalas itu lebih. Dipukul sekali maunya balas 2 kali. Dipotong jarinya maunya balasnya potong tangan. Kamu sakiti keluarga saya sakiti seluruh keluargamu beserta teman-teman. Manusia cenderung untuk membalas lebih. Itu sebabnya diberikan hukum lex talionis. Jadi bukannya kalau mata ganti mata, oh kalau kamu dipukul, kamu harus balas. Tidak. Tapi kalau mau balas, itu batasnya. Jadi bukan untuk menyuruh balas dendam, tapi membatasi pembalasan. Dan hukum ini dilakukan oleh pengadilan. Jadi bukan langsung dilakukan di jalanan. A pukul B, B pukul A langsung. Tapi harus dibawa ke pengadilan.
Nah, Yesus mengquote hukum itu, baru kemudian dia mengajarkan kepada murid-muridnya untuk melakukan lebih, melakukan dengan kasih. Nah, Matius 5 ayat 39 Yesus berkata, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ini juga banyak disalahartikan. Bukannya kita menantang, tidak. Tapi Yesus mengajar kita untuk bisa menerima penghinaan. Saudara, ketika tradisi bangsa Yahudi ketika ditampar pipi kanan, itu sebuah penghinaan. Karena orang biasanya di sana menggunakan pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kanan mau menampar pipi kanan, maka menamparnya begini, pakai punggung tangan. Menampar pakai punggung tangan itu adalah sebuah penghinaan di bangsa Yahudi di Timur Tengah. Dan Yesus berkata, kalau kamu dihina, jangan membalas. Bahkan bersiaplah untuk penghinaan berikutnya. Nah, ini prinsipnya diambil dari tadi yang 10 ucapan bahagia. Paling tidak ada 3 ayat yang bisa dimasukkan ke dalam pengajaran ini. Di Matius 5 ayat 9 Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai. Tidak ajak ribut, tapi membawa damai. Kemudian berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Yesus berkatakan berbahagia. Kemudian di ayat 11, berbahagialah jika karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Itu sebabnya tadi saya bacakan yang 10 pertama, karena itu yang menjadi dasar ketika Yesus mengajar. Nah, berikutnya di Matius 5 ayat 40. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkan juga jubahmu. Di Timur Tengah, orang memakai baju berlapis. Ada baju, kemudian ada jubah yang paling luar. Baju biasanya lebih murah, jubah biasanya lebih mahal. Menurut hukum Yahudi, jika ada tuntut menuntut dan yang dituntut adalah harta yang dipakai, yang boleh dituntut adalah bajunya. Jubah tidak boleh dijadikan tuntutan. Boleh dijadikan jaminan, bahkan dipakai untuk jaminan pun tidak boleh melewati malam. Karena jubah biasanya dipakai sebagai alat tidur atau sebagai selimut. Tapi Yesus berkata, kalau kamu dituntut bajumu, berikan juga jubahmu. Aneh kan ya? Berikan baju aja sudah cukup, tapi berikan jubah. Apa yang Yesus mau ajarkan? Daripada ribut, ini kan dikatakan, dan kepada orang yang hendak. Orangnya baru hendak mengadukan. Daripada ribut di pengadilan, kamu perlu baju, saya berikan. Bahkan saya berikan yang dilindungi oleh hukum, yaitu jubah. Saya juga berikan kepadamu. Supaya tidak ribut. Ingat ajaran Yesus, berbahagialah orang yang murah hatinya. Juga dikatakan berbahagialah orang yang membawa damai. Itu dasarnya. Berikutnya, Matius 5 ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Disinilah lahir istilah extra mile. Di zaman penjajahan Romawi mempunyai hukum kepada bangsa yang dijajah. Seorang prajurit Romawi berhak meminta kepada orang yang dijajah untuk membawakan bebannya 1 mile. 1 mile itu 1 mile Roma, 1,48 kilometer. Contoh yang paling mudah diingat adalah Simon dari Kirene. Saudara ingat ketika Yesus disalib? Dalam perjalanan, Yesus menuju Bukit Golgota. Yesus sudah tidak kuat membawa salibnya. Dan prajurit Roma menunjuk Simon dari Kirene untuk membantu membawa salib Yesus. Itu adalah hukum penjajahan Romawi. Mereka berhak menyuruh 1 mile. Dan Yesus mengajarkan, jika kamu disuruh berjalan bersama dia membawa bebannya 1 mile, bawalah 2 mile. Melakukan lebih dari kewajiban. Itu akan menimbulkan pertanyaan, mengapa kamu lakukan ini? Oh, karena saya murid Yesus. Orang bisa melihat ada Yesus di dalam kita. Dalam hal kewajiban atau penderitaan, kita melakukan lebih daripada yang diminta. Hubungkan lagi dengan 10 ucapan berbahagia tadi. Diberkatilah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Diberkatilah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Diberkatilah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Yang terakhir, Matius 5 ayat 41. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Pelajaran keempat mengenai extra mile adalah murah hati. Bukan berarti semua orang boleh minta kepada kita dan kita kasih semua, tidak.
Berilah kepada orang yang meminta. Bisa saja orang minta uang, tapi kita lihat, oh dia perlu makan, dia perlu baju, kita berikan baju, makan, dia perlu tempat tinggal, dan lain sebagainya. Memberi tidak selalu sama dengan apa yang diminta, karena kita harus bisa menyesuaikan. Alkitab juga mengatakan orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Ya, tapi kita beri kepada orang yang meminta. Dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Saudara, meminjam itu tidak selalu berbicara mengenai uang. Bisa saja pinjam barang, pinjam kendaraan, pinjam sesuatu. Dan kita berdoa dan pertimbangkan apakah memang kebutuhannya seperti itu atau orangnya malas. Itu yang kita pelajari dari prinsip extra mile. Yaitu mau melakukan lebih, saudara. Lebih daripada harga diri ketika akan dihina. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Artinya persiapkan untuk penghinaan selanjutnya. Jangan takut. Ya. Disuruh berjalan 1 mile, berjalanlah 2 mile. Tunjukkan bahwa anak Tuhan berbeda. Dituntut, diajak ribut, diminta bajunya. Mungkin dia butuh. Berikan juga jubah. Melakukan lebih, saudara. 3 hal yang kita bisa pelajari dari prinsip extra mile adalah 1, melepaskan hak. Hak untuk balas dendam, hak untuk menuntut, hak untuk marah, hak untuk kecewa. Lepaskan itu. Yang kedua, kita melakukan lebih. Lebih dari yang diminta, lebih dari yang diwajibkan. Demi melayani, demi perdamaian. Yang ketiga, kita murah hati. Tunjukkan bahwa jika ada Yesus dalam kita memperhatikan kebutuhan orang. Bukan keinginan, tapi kebutuhan. Semua itu kita lakukan karena kasih Tuhan. Karena kasih. Kasih yang bisa menggerakkan kita untuk menahan hinaan demi Tuhan. Kasih yang menggerakkan kita untuk memberikan lebih kepada orang. Kasih yang menggerakkan kita untuk berjalan extra mile. Dan mengapa? Apa tujuannya? Tujuannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ketika kita berbeda dibanding yang lain, kita bisa menerima penghinaan karena Tuhan. Jika kita bisa memberikan lebih, jika kita bisa berjalan lebih, jika kita bisa melakukan lebih, orang akan melihat, orang akan bertanya, kok bisa kamu begitu? Dan kita ceritakan mengenai Tuhan. Kita ajak orang lain kepada Tuhan. Kita bawa jiwa-jiwa. Karena Tuhan mengasihi jiwa-jiwa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk pembelajaran hari ini. Kami makin mengerti isi hati-Mu, prinsip extra mile yang sudah kami pelajari. Kami mengerti bahwa Engkau mengajarkan kami bukan saja untuk melepaskan hak kami untuk membalas, namun kamu perlu melakukan lebih untuk kemuliaan nama-Mu. Mampukan kami, tolong kami Tuhan untuk belajar memberikan pipi kiri kami, belajar memberikan jubah kami setelah memberikan baju, dan berjalan di mile kedua setelah berjalan di mile yang pertama. Dan mau menolong orang, memberi dan meminjamkan sesuai kebutuhan. Tolong kami Tuhan, dimanapun Engkau tempatkan kami, baik di sekolah, di pekerjaan, di pelayanan, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, sebagai apapun juga, dimanapun juga. Tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk hidup dengan prinsip extra mile. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang sudah Engkau berikan kepada kami akan selalu mengingatkan kami, akan selalu menolong kami, bahkan akan selalu menegur kami untuk melakukan yang lebih lagi bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dan ini yang kami janjikan kepadamu. Apapun yang kami lakukan, kami kerjakan, kami katakan, kami perbuat, itu semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.